Hidup adalah sebuah perjalanan, berproses mencari tujuan dan arti kebahagiaan. Kita semua mempunyai batas, istirahat sejenak untuk lepas dari rutinitas, berpetualang untuk kembali mengenali diri sendiri, menikmati waktu, dan mencari inspirasi. Perjalanan jelajah wisata religi kali ini bersama Badan Otorita Borobudur, kita mengunjungi Masjid Jami Melangi. Masjid Jami Melangi merupakan salah satu dari 5 Masjid Patok Negoro yang dimiliki oleh Keraton Yogyakarta. Apa istimewanya? Mari kita lihat dan bertanya kepada salah satu pengurus masjid sambil menikmati keindahan arsitektur bangunan Masjid Jami tersebut. Mari. Sebenarnya tidak ada catatan yang cukup jelas tentang kapan sebenarnya Masjid Patok Negoro Melangi itu berdiri. Ya, paling tidak ada beberapa versi, ada 3 versi. Versi pertama itu sebelum Ploso Kuning. Asumsinya adalah Masjid Patok Negoro Ploso Kuning itu didirikan oleh putranya Mbah Gen Nuriman. Nah, asumsi historis agak aneh kalau kemudian ayahandanya mendirikan masjid lebih akhir daripada putranya yang berdakwah di daerah Ploso Kuning. Kan? Asumsi kedua ini seperti yang ada tercantum dalam beberapa catatan itu. Kan? Jadi Ploso Kuning dulu baru kemudian Melangi. Tapi kira-kira begini menurut saya, menurut kami, Masjid Patok Negoro itu kemungkinan besar didirikan pasca Perjanjian Giyanti yang menandai terbelahnya Mataram Islam menjadi Jogja dan Surakarta. Nah, kemudian berdiri kerajaan Kesultanan Yogyakarta. Nah, disitulah kemudian kita melihat peran dari Mbah Gen Nuriman, kakak tertua dari Hamengkubuwono yang pertama lain ibu, yang kemudian diberi apresiasi oleh Hamengkubuwono pertama untuk karena memilih jalan perjuangan lewat pendidikan kebudayaan, diberi tanah perdikan. Tanah perdikan itulah yang kemudian disebut dengan Melangi. Nah, di Melangi inilah kemudian didirikan Masjid Patok Negoro. Dengan asumsi seperti itu, menurut saya berarti sekitar pasca tahun 1755.
Jadi Masjid Patonegoro itu memiliki berbagai fungsi yang juga mengalami berbagai pergeseran. Dulu menjadi pusat pendidikan keagamaan, termasuk juga menjadi semacam mahkamah keagamaan dari keraton. Kemudian pada perang kemerdekaan, gerilya kemerdekaan, terutama di Perang Jawa tahun 1825 dan 1830 itu, Melangi menjadi salah satu pusat dari basis gerilya Pangeran Diponegoro. Bahkan jauh sebelum itu, sejak kecil Pangeran Diponegoro itu dipondokkan ke Melangi oleh Ratu Ageng itu, Ratu Ageng. Dan sejarah mencatat, termasuk dalam babat Diponegoro juga tulisan-tulisan dari Peter Carey, penulis yang paling otoritatif tentang Pangeran Diponegoro itu. Nah, Pangeran Diponegoro itu punya guru spiritual. Salah satunya adalah putra dari Mbah Kiai Nuriman yang bernama Mbah Kiai Salim. Nah, kemudian pasca kemerdekaan itu, Masjid Patonegoro menjadi semacam situs budaya. Nah, ketika menjadi situs budaya itu, kemudian peran masjid tidak seperti peran-peran ketika Yogyakarta itu di bawah pemerintahan Kesultanan Yogyakarta, sehingga pasca kemerdekaan itu keraton itu konteksnya ketika ada acara-acara PHBI, peringatan Hari Besar Islam, kemudian ada acara-acara momentum yang terkait dengan kesultanan, kemudian karena di sini juga ada makom khusus keluarga keraton. Ya, kalau ada yang wafat kemudian dikuburkan ke sini, ada ziarah begitu. Itu kalau konteksnya keraton Yogyakarta. Ada dua akar dari Melangi. Yang pertama adalah berasal dari kata mulangi, yang kemudian menjadi Melangi. Mulangi itu mulang, mengajar. Maka Mbah Kiai itu punya pamulangan. Jadi tempat untuk pamulangan. Kenapa Mulangi? Karena jalan yang dipilih Mbah Yai itu berjuang lewat pendidikan, lewat kebudayaan. Nah, pendidikan itu kan salah satunya kan mulang. Maka kemudian Melangi. Nah, yang kedua, Melangi itu berasal dari kependekan dari meleng-meleng ambune wangi. Meleng-meleng ambune wangi itu karena dulu konon, dalam sejarah lisan, kalau melihat Melangi dari jauh itu seperti bercahaya. Jadi seperti ada pantulan cahaya begitu ya, kemudian wangi gitu kan, baunya itu wangi. Kalau misalnya dalam konteks sekarang, misalnya kita melihat misalnya sumber air di Melangi itu sangat jernih kan, sangat jernih dan berbeda dengan sumber air yang ada di luar Melangi kan. Punya rasa yang khas juga begitu. Ada 3 fase penting ya kalau terkait dengan arsitektur fisik. Pertama adalah persis pada saat dibangun, tidak ada perubahan struktural yang berarti dalam arsitektur itu. Kalaupun tak ada, hanya perbaikan sangat minor, genting kan, kemudian kebocoran begitu. Tapi arsitekturnya itu tetap. Nah, itu kemudian berubah tahun 80-an. Ketika kemudian santri yang ke Melangi mulai banyak, kemudian tidak lagi cukup itu untuk Jumatan. Nah, ada inisiasi dari masyarakat untuk kemudian untuk merehab
membongkar menjadi 2 lantai. Nah ini perombakan yang kemudian mengubah wajah arsitektural. Kan? Nah itu berjalan sampai lahir Undang-Undang Keistimewaan. Yang kemudian dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan itu salah satu agendanya dan meletakkan Melangi sebagai salah satu wilayah budaya strategis. Dan programnya adalah merevitalisasi, merehabilitasi Masjid Melangi. Dan ini fase ketiga, ketika dikembalikan seperti aslinya berdasarkan penelitian para ahli. Oh bentuknya seperti juga informasi dari masyarakat. Nah ini bentuk ini konon menurut riset para ahli dan informasi dari masyarakat ini persis dulu ketika didirikan. Dan arsitektur masjid itu kan representasi, ekspresi dari perpaduan antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai arsitektur Jawa. Kan? Jadi itu bukan sekedar arsitektur yang dibangun secara fungsional, tapi memiliki makna simbolik. Kan? Misalnya ketika tadi jenengan ke masjid, kan ketika masuk masjid kan ada 3 pintu itu. Kan? Ada 3 pintu. Itu menunjukkan iman, Islam, ihsan. Nah, kemudian ketika ke bawah itu ada tangga. Tangga itu jumlahnya 7. Ini menunjukkan 7 surah dalam 7 ayat dalam surah Al-Fatihah. Kemudian itu menunjukkan 3 tingkat langit gitu. Kemudian juga menunjukkan 3 tahapan perjalanan spiritual manusia.